Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu tanya, cuma gak berani mungkin tanyanya ke sini, tanya ke istri saya, dicatat. Tadi di dalam perjalanan diingatkan. Ada dua pertanyaan ibu-ibu ini. Pertama begini, bagaimana kalau saya ini ditraktir oleh orang non-muslim? Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau ditraktir oleh orang non-muslim? Ini traktirnya kemana ini? Apa ke mie gacoan itu ya? Ada mie gacoan nih, ya? Atau ke McD, dekat begitu. Begini, pertama yang digarisbawahi, yang mentraktir itu non-muslim, apakah ada syaratnya? Contoh, sampai tak traktir, cuma waktu saya ibadah, saya ajak sampean. Ini tidak boleh. Kalau ada apa? Ada syaratnya. Kalau tidak ada syaratnya, berarti kan gugur. Ya. Yang kedua, apakah uangnya ini halal atau haram? Ya, contoh umpamanya, yang ngajak ini profesinya GM, tahu GM Pak? Itu kalau di perusahaan GM, Gemo, ya GM, Gemo kan gitu ya. Nah kita tahu, atau orang ini ngapunten, ya WTS, ya tak halus namanya Pak, begenggek ya, supaya ada halus. Nah kalau ini indikasinya haram, maka kita tidak boleh ikut. Ya jadi ibu, kalau ini indikasinya uangnya haram, maka tidak boleh. Kalau umpamanya indikasinya uangnya tidak haram, tidak masalah. Tadi kalau tidak ada syarat, tidak masalah. Yang ketiga, yang dimakan itu menurut syariat Islam tidak haram. Contoh, ya, sate 02, sate bekecot Pak ya, sate 14, ya, dan seterusnya, sate 11. Nah, ini kalau yang dimakan ini haram, maka tidak boleh. Kalau yang dimakan ini ngapunten, mie gacoan atau mie gecoan itu, ya, kalau indikasinya halal boleh. Jadi intinya, siapa saja yang mentraktir kita, kalau itu uangnya halal, yang dimakan halal, ayo melok kabeh, ya. Jadi umumnya ayo tak traktir, monggo siapa saja, ya. Nah kalau uangnya itu tidak tahu halal atau haram, begitu ya, insya Allah nanti ngajinya di Abbas Solikin nanti, ya, itu ada di ini kalau nggak salah di Bidayatul Hidayah ada, ya, tapi yang pasti di Ihya Ulumuddin ada. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, kalau harta benda atau uang yang kita terima dari orang lain, selama orang itu tidak ada indikasi haram, berarti halal. Contoh, pegawai negeri, ya, pegawai negeri itu kan wah haram ini hasil pajak bir, hasil pajak dan lain sebagainya, itu enggak, ya. Atau ada orang yang nyumbang ke masjid, Pak saya mau nyumbang 5 miliar, terima saja selama tidak ada indikasi orang yang nyumbang itu loh Pak, itu haram. Ya jadi maunya iki sing nyumbang GM, ya tadi Gemo, ini ngapunten, ya kami tidak menerima.
Ya, jadi selama tidak ada indikasi orang itu haram, berarti halal. Ya, jadi semacam itu. Nah, barang yang paling halal, ngapunten, barang yang paling halal atau makanan yang paling halal itu makanan atau barang yang dikasih orang, itu yang paling halal. Ya, dikasih orang makanan semacam ini, berkat, itu kan apa indikasinya dikasih orang. Ya, tapi kalau orang ini bekerja, itu masih ada indikasi bisa subhat, bahkan bisa haram. Contoh, ngapunten, waktu masuk kerja itu jam 7, datangnya jam 7:04. Nah, sing 1/4 jam ini loh, ini korupsi nih, korupsi waktu, itu bisa haram itu. Ya, minimal subhat mengemeng. Ya, tapi kalau dikasih orang itu yang paling halal, berkat. Makanya kiai-kiai itu makannya makanan halal terus, Pak. Soalnya makan berkat terus, wae. Ya, gak masak-masak oleh berkat, wae. Termasuk baju pakaian yang dikasih oleh orang itu yang paling halal. Ya, jadi jenengan umpamane kalau kepengin doa yang sangat mustajabah, pakai pakaian yang halal, pakai makanan yang halal selama minimal 40 hari. Ya, setelah itu sholat malam langsung doa, insya Allah pasti mustajab. Ya, makanya ngapunten ibu-ibu, coro kiai dulu, ulama dulu, mau makan daging ayam itu bukan beli di pasar dagingnya, beli ayam, lalu ayamnya ini diingoni selama 40 hari, diingoni dengan barang yang halal. Kenapa kok 40 hari? Ngapunten, di dalam hadis ada disebutkan, barang siapa yang memakan barang yang haram, maka ibadahnya tidak diterima 40 hari. Riwayat yang lain, doanya tidak diterima 40 hari. Ternyata setelah diselidiki oleh ahli kesehatan, apa saja yang kita makan itu masih nempel di badan kita, di usus dan seterusnya, itu selama 40 hari. Itu belum hilang. Ya, jadi oleh karena itu ngapunten ibu-ibu, ya, nek ndelek makanan atau beli daging di pasar itu bisa-bisa ada yang tidak halal. Contoh, ya, ada pedagang ayam kadang-kadang gaji sembelih, Pak, diongkek ngono wae. Ya, nek pelontos mati itu bangke. Maka nenek beli ayam dilihat dulu, tapi ojo kene, "Si Pak tak delokane, Pak, iki sembelih tak gak?" Oh, apa di sewengene sampean ngono. Ya, paling gak dilihat 1 2 3. Kalau 3 itu sudah sembelihan, insya Allah yang lainnya sembelihan. Ya, jadi boleh ditraktir oleh orang non muslim. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua, dan mengasih keturunan. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha, dan mengasih jodoh. Mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.